sendiri, untuk apa sih kita semakin belajar, untuk apa sih kita semakin bergerak mungkin ya, itu semakin bergerak dan tergerak dan menggerakkan mungkin moto dari bukan dulu bergerak tetapi sekolah bergerak, karena kita sekolah bergerak, kita akan terus belajar mencapai tujuan-tujuan yang lebih baik, karena kita harus tahu bahwa murid adalah sesuatu yang harus kita layani, sesuatu yang harus kita tumbuhkan sesuai dengan potensi yang ada pada diri murid sendiri. Oke, baik, kita mulai saja. Apa sih tujuannya untuk belajar diseminasi ini? Tujuannya adalah seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa anak-anak harus mencapai 6 ya karakter dalam profil pelajar Pancasila, dan kita sudah tahu ini secara umum, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar Kristen. Mungkin ini semua sudah ada ya, tapi kita mau mengeluarkan lagi dari budaya positif. Nah, kalau kita mau lihat kembali Bapak Ibu, kita mau lihat video ini dulu. Kenapa sih anak-anak itu di dalam kelas selalu aja memberikan ada hal-hal yang mungkin anak-anak kita itu seringkali memiliki kemampuan-kemampuan yang nggak mereka kembangkan, atau mereka mengembangkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam kelas. Saya juga masih banyak PR, terutama ada banyak kasus di dalam kelas yang selalu saja mungkin itu muncul kembali, seperti ada yang di SMP kemudian pulang di SMA, kemudian mungkin Bapak Ibu juga melihat banyak hal seperti ini. Nah, ini video yang mungkin bisa kita lihat mengapa mereka melakukan hal seperti itu, mungkin kita perlu sadari ya Bapak Ibu. Mari kita lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu tulisannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kehidupan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pemimpin yang menanamkan desa. Hanya dapat menuntung kehidupan petani, dia dapat menjadi usaha, melihat petani, dan air, masuk buah-buah atau jamur-jamur yang mengganggu kehidupan petani, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yaitu, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan
juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, mendengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap-kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan.
guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Dari video ini, adakah yang dari satu kelompok saja untuk berkomentar isi video itu apa dan mungkin bisa memberikan sedikit umpan balik dari apa yang sudah disaksikan? Satu kelompok mungkin, nama saya. Baik, silakan. Ada? Bu Erwani, boleh atau apa dulu? Dari kelompok sini dulu. Silakan. Ya, belum. Oke, kelompok. Ya, silakan Kak Fernandes. Silakan Bu Risma. Ya, terima kasih Bu Lina. Ini tantangan budaya video yang sangat baik. Ini hal baru menurut saya karena 5 kebutuhan dasar barangkali yang umumnya manusia miliki itu yang serupa siapa yang teorikan tadi teori kebutuhan dasar manusia. Satu hal yang baru dalam hal ini menurut saya adalah bagaimana merelakan perilaku siswa, misalnya perilaku yang kita baca harus dikaitkan dengan ketidakterpenuhan atas kebutuhan ini. Ini saya pikir satu hal yang sangat baik sehingga proses pencarian kita terhadap perilaku siswa kita yang barangkali sebut saja menyimpang begitu ya dari norma-norma yang umum kita pahami, pencarian itu terhadap pada 5 kebutuhan dasar ini. Apakah memang tidak terpenuhi? Ketidakterpenuhan itu tentu tidak hanya di sekolah, tapi juga dalam belajar kita secara holistik. Apakah itu tidak terpenuhi di rumah, tidak terpenuhi di dalam pembelajaran di sekolah atau di mana, sehingga nanti barangkali proses tidak hanya pembelajaran, tapi kemudian asesmen yang diferensiasi, problem solving diferensiasi juga bisa kita lakukan terhadap kasus-kasus yang kita temui. Karena menurut saya bila kita menerima siswa yang sudah fix gitu ya, sudah jadi, maka dari dulu kita tidak tertantang gitu. Jadi dengan adanya siswa-siswa yang mungkin bicara kita lebih, kita bisa mencarinya apa ya, kita diarahkan untuk belajar kembali kepada pencarian root cause-nya gitu. Jadi sehingga adanya fenomena siswa yang berperilaku mungkin tidak sesuai dengan ini yang baru menurut saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari Pak Fernandes. Hari ini kita mau belajar kita di kelas sebagai posisinya sebagai apa dari setiap kasus mungkin yang tadi 5 kebutuhan dasar ya. 5 kebutuhan dasar salah satunya bertahan hidup ya. Kemudian juga ada kesenangan, setiap orang punya kesenangan, setiap orang juga punya rasa dicintai dan diterima begitu. Maka mereka melakukan hal-hal yang sesuai, yang tidak sesuai dengan keyakinan. Namanya sekarang adalah keyakinan Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau yang disebut sebagai bisa juga keyakinan kelas yang akan
Jadi nggak perlu gitu. Lebih itu ya Mbak ya. Oke, dari kelompok sini mungkin siapa yang saya membacakan, silakan. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu asik, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Mungkin kelompok sana silakan. Kelompok Miss Uli dan Memori. Kelas 1. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa buku, mata melotot, dan jari menunjuk untuk menghati. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang, lambat, kapan bisa datang tepat waktu. Tanyakan kepada diri Anda. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat dirinya datang terlambat? Hasil, kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif, bisa jadi sesuatu kembali duduk. Pas sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih dulu lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan waktu. Oke, yang berikutnya mungkin boleh kelompoknya seperti biasa kita alami. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah. Silakan mungkin. Nah, dari kelompok di sini. Baik, dari kami. Ya boleh. Yang kedua adalah posisi sebagai membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menyebabkan keheningan yang membuat orang merasa tidak ada bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa kali ini bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu bukan seperti ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Boleh. Biar nggak ngantuk, Pak Nolo kata siapa? Saya membuat merasa bersalah, ada suara mengulas sedih dulu halus bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Adik kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berganti dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar tewas sekali. Bagaimana perasaan murid bila itu seperti cara ini? Maksudnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa jadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini jauh lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Dalam murid dengan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa mengungkapkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti muridnya sendiri. Oke, yang ketiga teman boleh langsung selain Boni, Misuli atau siapapun. Ya. Pak Doni boleh. Posisi kontrol ketiga teman. Ayo, mari. Teman, Ya. guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi bukan mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru
posisi teman menggunakan hubungan baik dan umur untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak Ibu. Ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu dengan saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan tertidur guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut, mungkin yang lain, nomor di kelompok. Silakan, masih banyak Bapak Ibu. Teman, ada suara ramah, akrab dan bercanda, pada tubuh, ramah pada tubuh, mata, murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini senyum sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasil, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Boleh Bapak Ibu, yuk mari. Siapa lagi? Volunteer? Ini sudah. Iya. Sudah. Sudah. Ya, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sekarang, tetapi hari ini kita mau belajar segitiga restitusi. Jadi guru itu posisinya ada 5 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bercermin sendiri. Posisi apa Bapak Ibu di kelas, ya? Kemudian itulah yang akan menciptakan murid-murid kita dengan motivasi. Ada motivasi intrinsik dan motivasi internal. Ya, maaf, motivasi intrinsik atau internal sama-sama ekstrinsik. Kenapa? Dapatkan mungkin sebuah imbalan, begitu. Nah, tetapi itu akan lebih lanjut kita akan pelajari dengan berdiskusi secara pribadi, tidak di ruang ini ya Bapak Ibu. Tapi kita saya mau lihat, oh kenapa anak-anak ini menyimpang begitu ya? Memang tidak gampang Bapak Ibu. Saya mencoba itu tidak gampang juga. Apalagi saya yang berbuku-buku begitu ya. Saya juga yang penuh dengan banyak hal kekurangan. Tetapi kita mau lihat ada model yang harus kita tahu. Yang pertama saya akan memberikan Bapak Ibu sebuah gambaran tulisan dalam buku. Terima kasih Bu Peti untuk kata-katanya. Saya suka kalau ini ya. Kalau dulu saya dikritik saya agak marah, tapi sekarang saya harus belajar untuk karena ini kita harus selalu belajar. Iya ya. Katakan dulu ya. Ya, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Dari menstabilkan identitas itu ada kata-kata di situ. Kalau Bapak Ibu lihat, mari kita simak dulu yang ada di dalam kertas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi sebelum kita bertemu dengan mungkin ke wali kelas ya, guru BK dan saya sendiri, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, itu kata-kata
kita bisa menyelesaikan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, menstabilkan identitas Bapak Ibu itu adalah bagian yang mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, begitu. Lalu ada yang kedua Bapak Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Kita tahu 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ya, nah kita validasi kebutuhan apa sih sehingga anak ini bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau di sini dikatakan setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Tidak mungkin tidak ada suatu tujuan. Kenapa Islam nggak mungkin? Ya, itu adalah memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita bisa memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif. Seperti itu. Nah, untuk validasi tindakan, ingat pertanyaannya seperti apa ya? Coba kita lihat di lembar kedua Bapak Ibu, mungkin agak sedikit terburu-buru ya saya ya, karena waktu kita juga ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya itu salah satu pertanyaannya, itu adalah bentuk validasi. Yang berikut, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Oh ya, itu biasa. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin di kasus-kasus tertentu, nggak semua kasus juga kayak ini ya Bapak Ibu ya. Kita pilih saja, atau boleh menambahkan yang menanyakan tentang validasi kebutuhan. Dan sisi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu menanyakan keyakinan. Maka dari itu kita butuh yang namanya keyakinan kelas yang saya tuliskan atau keyakinan sekolah, sehingga anak-anak tahu bahwa kalau dia melanggar seperti apa. Kalau di sini dikatakan apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga. Artinya kalau dia melanggar itu di kelas, kalau dia melanggar itu dalam lingkup sekolah, kita bisa menanyakan ini dan nilai-nilai umum apa yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu yang sisi yang ketiga Bapak Ibu. Nah, inilah segitiga restitusi yang idealnya ya Bapak Ibu dapat kita lakukan dalam perjalanan kita mengajar di kelas apabila anak-anak kita dapati menyimpang dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Tetapi memang harusnya di awal kita harus melakukan keyakinan kelas. Maka di hari ini kita mau bikin nih keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara sederhana saja gitu Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian, nah contoh ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Berbeda ya ini ya. Contoh keyakinan kelas seperti ini. Misalnya kita tahu nih anak-anak kita di kelas ini sering terlambat, terutama anak saya ya. Ada beberapa sih anak saya. Kita mau jadi di posisi kontrol ini yang mana? Tapi ada konsekuensinya yang 1, 2, 3, 4 tadi. Ya, dari yang posisi yang membuat rasa bersalah, teman-teman dan sebagainya. Kita akan menciptakan anak-anak yang lebih kepada imbangan begitu. Dianjurkan untuk posisi yang mana ya Bapak Ibu? Padanya manajer seperti itu. Walaupun dengan kebiasaan saya yang biasa, kayaknya aneh kayak begitu gitu ya. Dan memang saya sendiri belum tentu menjadi contoh yang baik. Saya lihat di sini banyak guru yang jauh lebih baik dari saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini salah satunya masuk sekolah atau kelas tepat waktu. Dan itu harus ditempel Bapak Ibu ya di depan kelas sehingga mereka tahu. Tidak mereka tahu pada di atas harus ditulis dan itu menjadi sebuah kesepakatan. Yang kedua menggunakan gadget saat diminta digunakan untuk KBM. Atau mungkin kesepakatan kelas kita misalnya masalah rambut yang seringkali berulang-ulang. Ya begitu ya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan 2 kali salah tipe ya. Saya yang salah ada salah juga saya peduli mengerjakan. Oke, silakan. Misalnya itu kesepakatan kelas sudah dibuat ternyata dilanggar, terus gimana? Dengan segitiga restitusi tadi. Kalau posisinya manajer, idealnya seperti itu. Prosesnya memang lama. Jadi nanti kita cara mengatasinya sesuai dengan yang tadi ya, yang 3
Maaf, ini salah sekali. Ada sebab waktu 2 kali. Minimal dulu ya Bapak Ibu 5 karena waktu kita terbatas. Akurat ya, Bapak Ibu boleh ini. Karena waktu kita terbatas itu. 5 boleh. Kalau ini boleh. Ini boleh ya. Ini tuh udah, oke. Udah 5 ya Pak? Sudah, Kristino udah Udah baru setting kelasnya. Kalau mau ngambil itu coba. baik. Sambil menunggu boleh presentasi yang lebih dahulu yang sudah silakan kelompok Pak Damiano dengan timnya boleh atau Bu saya itu terserah atau Bu Sinta yang belum bicara. Bicara saja keyakinan kelasnya. Kelas berapa ya Bapak Ibu? Atau sekolah boleh keyakinan kelas atau keyakinan kelas? Kelas 11 ya. Baik, dengan kelas 11 yang kami tuliskan adalah pengerjaan tugas tepat waktu. Yang kedua, penggunaan gadget dengan bijaksana. Ketiga, disiplin waktu. Keempat, menggunakan atribut pakaian yang lengkap. Dan kelima, mencintai lingkungan kelas. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Silakan kelompok Pak Fernandes dengan teman-teman. Silakan. Ya. Boleh berdiri Pak? Ya. Lebih. Saya harus menghadap kamera ya. Boleh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Dari Menghadap situ juga nggak apa-apa. diskusi kami, Ibu Afrida dan Ibu Risma, yang pertama bahwa salah satu keyakinan kita adalah berdoa sebelum dan setelah belajar. Yang kedua, masuk sekolah dan masuk kelas tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Yang keempat, menggunakan bahasa lisan dan tulisan yang sopan. Dan yang kelima, mengundang semua tugas pelajaran dan matematika. Baik, terima kasih. Berikan aplaus. Ini kelompok Istino dengan tim. Pak Doni dengan tim. Silakan. Dari kelompok kelas 11 ya, kesepakatan dari Benoni, Bu Uli, Pak Doni, dan saya sekretarisnya. Ya, kesepakatan kelasnya yaitu rambut rapi tidak dicat, kemudian memakai rok di bawah lutut, kemudian yang
11 IPS. Ada 5. Yang pertama masuk kelas tepat waktu. Yang kedua menggunakan telepon genggam sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ketiga, disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan semua tugas-tugas. Yang keempat, memberikan informasi dengan jelas ketika tidak hadir atau berhalangan mengikuti kegiatan pembelajaran sebelum kegiatan berlangsung. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian kelas setelah selesai kegiatan pembelajaran harian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, akhirnya tadi saya bingung ya bagaimana keyakinan kelas, ternyata Bapak Ibu luar biasa ya. Jadi dari banyak hal yang kita temui itu menjadi suatu keyakinan kelas. Kalau kita boleh memulai dari tahun yang baru, mari Bapak Ibu kita akan lihat. Yuk mari kita buka handphone kita sejenak. Kita mau lihat. Kalau nggak bisa nanti saya percepat deh. Kalau Semuanya? boleh ya, ya silakan. Nanti kalau sudah selesai bilangin Bapak Ibu. Boleh pakai kode. Kemarin sudah saya belajar dari Mem dan Pak Doni. Kok kalian belum bisa muncul ini? Silakan. Bisa masuk atau tidak? Linknya di link. Ada, maksudnya bisa atau tidak? Bisa. Bisa, oke. Silakan dikerjakan. Ada kurang dari 20 kalau tidak salah. Nanti kita akan lihat hasilnya apa saja jawabannya. Perihal tentang umpan balik dan refleksi yang sudah kita pelajari hari ini. Baik. Bisa. Ini baru bisa kalau ada yang capek Pak. Ketua kelas ya kan? muncul linknya. Nggak bisa pindah ya? Oh iya. Harus masuk kayak saya. Masih ini? Sebentar ya Bapak Ibu. Oh iya. Jadi Saya masuk ini. Benar HP-nya. nggak bisa masuk ya? Tulisin jangan diisi dulu. Ada ya? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Ini kan? Saya jauh sekali. Bulina tolong Bu, ini lagi berikutnya. Berikutnya ada yang belum beli. Saya baru Bisa deh. nggak ada ini ya? Nggak bisa ya? Saya kerja sekali dengan kamu apa tuh? Kalau saya presenter belum buka slide. Nggak bisa ya Bu? Baru Nggak bisa. Terus ya udah perwakilan
Pasti dia bangga dong. Kesenangan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau penguasaan? Penguasaan. Siapa yang setuju penguasaan? Checklist. Yang ketiga, aku bosan belajar menulis terus di kelas. 1. Penguasaan, 2. Cinta dan kasih sayang, 3. Kesenangan, Coba sekarang. 4. Kebebasan. Coba lagi. 4. Kebebasan. Kebebasan. Coba lagi. Kebebasan. Coba bisa. Kebebasan. Kebebasan. Coba. Bisa nggak Bapak Ibu? Oh iya. Jangan. Oh iya. Udah bisa. Nggak biasa lah guru-guru di sini ternyata yang punya anak buah. Aduh apa ini? Saya nggak mau empat nanti langsung nomor empat aja. Saya nggak bisa. Saya bisa ini. Sudah ada yang nggak bisa? Saya nggak bisa, soalnya saya nggak pakai sekali. Dan pada Mian. Kita beda ya. Yang lain? Ini bisanya ke PC. Mereka ini ada yang belum ada yang Oh ya, bisa. Apa tadi kebebasannya Bapak Ibu ya? Siapa yang kebebasan? Teknis. Oke, lanjut. Sekarang Bapak Ibu membuat pilihannya sanksi atau konsekuensi. Itu yang pertama. Yang berikutnya hukuman. Maaf, dengarkan kata-kata saya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu sanksi atau konsekuensi atau hukuman? hukuman. Siapa sanksi atau konsekuensi? Yang ini Bapak Ibu. Ya. Siapa yang hukuman? Yang betul adalah sanksi dan konsekuensi. Berikut. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Saya kemarin enggak ada bener. Lari keliling lapangan karena terlambat. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Emang biasa. Sanksi konsekuensi. Hukuman. Wih, pinter semua. Betul. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Saksi. Siapa yang hukuman? Nggak ada. Siapa yang sanksi? Saya. Pinter sih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Siapa yang hukuman? Luar biasa. Maaf ya dia yang kata itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada minus, Bu. Oh iya. Terima kasih mengingatkan. Ya, pasti nanti ya, kami tidak dalam waktu dekat. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau hukuman? Saksi. Yang sanksi itu di tangan. Betul sekali. Aku tunjuk tangan badannya. Yes, Pak. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang
Main gitu ya. Saya di situ. Membersihkan tumpah. Sanksi ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Siapa yang konsekuensi? Konsekuensi sama sanksinya sama. Yes. Siapa yang sanksi dan konsekuensi? Saya. Ada yang turun lagi. Bukan sih kan? Cari ada yang turun lagi. Turun kan? Oke, yang benar adalah sanksi dan konsekuensi. Oke, habis. Tidak butuh tangan. Saya mau Gue udah masuk. Oke, Salah satu. makasih banyak Beb. Beb, Pak Doni, terima kasih dan Bapak Ibu semua. Ini apakah sesi kontrol yang
Bu Oni yang selalu menginspirasi saya, Bu Erwani yang selalu juga membantu saya, apalagi bahasa saya ini ambigu kata Bu Sinta begitu. Tapi akhirnya saya belajar teman-teman yang support di sini bukan teman-teman yang receh, ini adalah teman-teman eksklusif yang mahal kalau menurut saya. Terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Berdasarkan penanganan kasus yang telah dilakukan Bu Lina pada Kamis kemarin, saya merasa bahwa saya menjadi lebih disiplin daripada sebelumnya, dan yang awalnya sering terlambat menjadi tidak terlambat. Dia juga merasa menjadi lebih tenang dan menjadi lebih bisa berkomunikasi dengan teman-teman, dan saya merasa penanganan ini jauh lebih baik daripada penanganan yang sudah saya pernah dapatkan sebelumnya. Selamat pagi. Penanganan permasalahan siswa di SMA Kristen Kanaan sudah cukup baik dengan pola segitiga restitusi yang kemarin dibahas bersama dengan Ibu Rosalina. Dari sana kita banyak belajar untuk bisa menangani permasalahan murid untuk bisa diselesaikan dengan baik dan bijak, mencari solusi dan melakukan pendekatan persuasif kepada murid, lalu kemudian terbuka dan mau saling mendengar apa yang menjadi permasalahan murid adalah salah satu cara untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan siswa. Terima kasih.